Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Senang sekali hari ini saya Sri Agustina dapat kembali hadir menemani Selasa sore Anda dalam acara kesayangan kita Hidup Sehat. Karena sehat itu indah dan menyenangkan. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita sedang berada di musim penghujan, terus jaga kesehatan Anda dan juga keluarga tercinta di rumah. Selalu konsumsi vitamin, makan makanan sehat dan bergizi, berolahraga, dan juga pastinya terus berpikiran positif agar vibes kehidupan kita juga lebih positif lagi. Baik, seperti biasa pemirsa, kita akan membahas tema yang sangat menarik di Selasa sore hari ini. Bagi Anda di rumah yang ingin bertanya mengenai tema kita hari ini, bisa menghubungi kami di line interaktif di 0511 32 72207. Atau bagi Anda yang saat ini tidak bisa menyaksikan langsung melalui televisi, bisa menonton kami secara live streaming di kanal YouTube TVRI Kalsel. Jadi bisa langsung memberi pertanyaan di kolom komentar yang tersedia. Baik, hari ini sudah ada yang bisa menebak tidak kira-kira tema yang akan kita bahas apa? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai disfungsi ereksi. Nah, salah satu hal yang mungkin masih terdengar jarang, tapi ini sebenarnya juga sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan, apalagi untuk keharmonisan rumah tangga nih. Baik, dan saya tentunya tidak sendirian pemirsa. Saya sudah ditemani oleh dokter senior yang pastinya juga para warga di Banjarmasin khususnya ataupun di Kalimantan Selatan sudah tidak asing lagi nih dengan dokter yang satu ini. Baik, kita kenalkan narasumber kita di sore hari ini ada Dr. M. Rudiansyah MKes, spesialis penyakit dalam KGH Finasim. Nyebut gelarnya aja udah kayak 3 nama nih dok sebenarnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Gimana kabarnya dok? Sehat, alhamdulillah. Sehat terus dok ya. Amin. Kalau saya lagi batuk pilek nih, kayaknya lagi Iya. memang cuacanya. Harus memang musim ya, musim pancaroba, di mana ternyata juga musim ini sudah banyak yang membuat korban ya. Yaitu sebagian ada yang kena banjir kan. Betul sekali. Ada yang longsor tanah, kemudian ada juga sampai erupsi gunung. Betul. Jadi alam nih ya. Makanya kita harus jaga kesehatan terus ya dok. Betul. Ya. Berpikiran positif. Kayak dokter Rudi ini kayaknya selalu happy gitu bawaannya, selalu ceria. Ya mau gimana ya, artinya nama kita hidup kan harus ya menikmati hidup dalam artian bahwa kita tidak boleh terkungkum dalam suatu perspektif yang jelek. Sehingga kalau kita berpikir positif, maka aura positif pun akan menular ke orang lain sekitarnya. Betul Ya. sekali, ya. Yang jelas kita juga akan menjadi lebih sehat, meningkatkan daya tahan tubuh, di mana dalam konsep keseharian yang berpikir positif tadi itu ternyata meningkatkan status imun. Ya. Betul sekali. Nah, dan berbicara tema kita hari ini dokter, kita membicarakan tentang disfungsi ereksi. Nah, iya. Atau mungkin yang lebih dikenal masyarakat awam dengan sebutan impotensi, benar Ya, tidak dok? iya betul. Nah, ini kan juga merupakan salah satu kesehatan, salah satu organ vital kita juga. Betul. Terlebih yang sudah memiliki pasangan. Hal ini juga merupakan satu hal yang sangat perlu diperhatikan ya dok ya. Iya. Bisa dijelaskan dulu nggak dok, kira-kira disfungsi ereksi ini sendiri apa? Iya. Dan penyebabnya juga kenapa? Iya. Jadi disfungsi ereksi ini adalah ketidakmampuan ya pada laki-laki, alat kelamin laki-laki untuk konsepnya tegang ya, dalam artian di sini ereksi. Nah, ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, dan yang paling banyak banget, paling besar sekali tadi adalah faktor stres. Stres tadi ya. ya? Betul. Jadi orang yang stres itu maka akan mempengaruhi fungsi dari ereksi tadi. Nah, ini perlu dilakukan dengan macam-macam nanti bentuknya, konsulnya sebagainya. Nah, kemudian penyebab yang lainnya itu biasanya berhubungan dengan penyakit-penyakit metabolik. Ya, termasuk ya darah tinggi, kencing manis, penyakit ginjal, terus penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan aliran darah. Ya. Jadi boleh dikatakan ada penyebab lain juga ya, iya. Dok, ya terjadinya disfungsi ereksi ini sendiri. Nah, yang selanjutnya mungkin adalah penyebab primer yang dari organnya itu sendiri.
dari jadi memang awal? tidak mampu. Nah, itu mungkin bisa diakali dengan memang kalau misalnya ada kelainan aliran darah ke situ, mungkin dengan ya sedikit tindakan operasi untuk melancarkan dan sebagainya lah. Ya. Kalau dari awal sendiri itu biasanya faktor turunan atau gimana, Dok? Enggak sih, kalau faktor turunan sih nggak ada ya. Masa orang tuanya nggak terjadi sebenarnya itu juga enggak. Yang ada itu adalah ya penyakit-penyakit penyerta dari yang orang tuanya itu turunannya. Jadi sehingga terjadi sakit dan menyebabkan komplikasi tersebut. Dan itu banyak sekali terjadi. Nah, ini ada yang bertanya juga nih, Dok. Apakah disfungsi ereksi ini juga merupakan tanda adanya resiko penyakit jantung serta pembuluh darah? Ada tidak kaitannya? Jadi kalau kaitan secara langsung sih tidak langsung. Jadi tapi penyakit-penyakit jantung tersebut bisa menyebabkan kondisi dari disfungsi ereksi tadi. Nah, karena aliran darah yang dipompa oleh jantung tidak kuat, maka tidak sampai mencapai ke bagian kelamin tadi. Dan sehingga tidak bisa mengisi yang disebut dengan bulbus cavernosnya itu untuk terisi darah yang mencukupi untuk dia bisa mengembang dan mengeras. Ya. Nah, terus seberapa umum biasanya disfungsi ereksi ini terjadi? Mungkin di usia berapa? Nah, memang sih kalau untuk faktor usia juga berpengaruh ya, karena biar bagaimanapun pembuluh darah itu kan namanya ada umurnya ya, jadi kemampuan dia untuk elastisitasnya berkurang. Itu juga dipengaruhi dengan kondisi tubuh yang lain, misalnya kolesterol tinggi, gulanya tinggi, tekanan tinggi, asam urat tinggi, sebagainya itu juga berpengaruh gitu loh. Ya. Nah, seberapa besarnya memang sih di masyarakat itu agak sulit ya angkanya ini. Kisarannya antara 10%-an lebih nih. Jadi tapi ya itu tadi tergantung kondisi-kondisi tertentu. Nah, untuk tanda atau gejalanya sendiri, Dok. Misalnya tanda-tanda khususnya seperti apa? Ini kan saya cewek. Tanda khususnya jelas itu artinya tidak mampu. Kita bicara ilmiah ya, ilmiah. Jadi artinya ya tidak mampu untuk keras, jadi tidak bisa melakukan penetrasi atau masuk ke organ wanita gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan disfungsi ereksi. Artinya mungkin sempat dia keras tapi beberapa saat sudah lemas, atau juga ada yang total sama sekali nggak bisa bangun. Ya. Nah, ini yang sulit ya. Nah, kemudian juga ada yang ejakulasi dini. Nah, jadi iya, betul. dia bisa keras tapi nggak lama langsung keluar ya. Jadi tidak lama gitu waktunya dia jedanya antara dia terjadi ereksi kemudian sampai dia mengeluarkan ejakulasi tadi. Nah, tadi dokter menyebutkan salah satu faktor pemicunya stres tadi ya, Dok. Stres ya. paling besar. Kalau dari makanan sendiri ada pengaruhnya tidak? Ya, makanan tadi nanti berhubungan dengan kondisi tadi. Ya, makanan secara umum ya. Banyak mitos-mitos kan. Ada yang menyatakan katanya kalau makan terong sering lemas ya. Ada makanan yang sawi dan sebagainya juga. Betul. Ya, kalau menurut kita ya dari makanan-makanan sih tidak terlalu, yang paling utama itu adalah apakah makanan itu akan menyebabkan kesehatannya terganggu atau tidak. Kalau makanannya banyak mengandung gula sehingga kadar gulanya tinggi, lama-lama dia terjadi kencing manis, maka terjadi gangguan aliran di darah situ karena pembuluh darahnya yang terjadi pengerasan di sekitar dindingnya oleh karena gula yang tinggi tadi, atau kolesterol tinggi juga sama, atau hipertensi sehingga aliran darah untuk ke bagian yang lubang-lubang aliran kecil itu tidak sampai karena terlalu tinggi sekali, dia tidak bisa menembus. Dan ini yang menyebabkan suplai darah ke organ tersebut berkurang. Itu yang terganggu. Nah, ini juga kebetulan ada pertanyaan yang masuk di Instagram kita nih, Dok, ya, mengenai disfungsi ereksi ini sendiri. Katanya beliau ada penyakit prostat dan memang keluhannya sulit untuk ereksi tadi itu sendiri. Nah, itu kira-kira gimana ya, Dok? Oh iya. Jadi perlu ditanya lagi nih, sebelumnya kira-kira ereksinya sering nggak gitu? Karena ini juga berhubungan. Ada sebagian hubungan bahwa orang yang sering melakukan aktivitas lebih banyak dalam artian hubungan seksual dan sebagainya,
sehingga kan pasti ereksi ya. Itu akan membuat kerja dari prostat juga lebih banyak, lebih besar, karena prostat kan salah satu yang bisa menghasilkan sperma juga sebagian ya. Nah ini nanti terpacu terus, kemudian dia membesar dan menekan aliran situ, dan itu mengganggu fungsi dari ereksi tadi. Betul. Apalagi kalau prostat itu diambil. Nah, prostat diambil berarti hormon-hormon gonadotropin, hormon laki-lakinya juga berkurang, dan ini mempengaruhi dari ereksi tadi untuk laki tersebut. Terus misalnya keinginan seksual sendiri dari seseorang itu juga pengaruh tidak, Dok, untuk masalah kesehatan? Jadi ada dua. Di satu sisi dia punya keinginan yang sangat tinggi, tapi secara organ dia tidak mampu. Bisa. Iya. Jadi itu juga bisa terjadi. Jadi antara pikiran sama hati itu tidak sama. Tidak seirama, Dok ya. Jadi di saat dia keinginannya tinggi, tapi ininya memblok gitu ya, tidak mau aliran darah dan sebagainya, itu tidak mau naik, tidak mau ereksi. Nah ini juga salah satu yang jadi ganjalan buat masyarakat ya. Atau juga begini, tiba-tiba dia ereksi sendiri gitu loh, tapi keinginannya nggak ada. Nah itu juga bisa terjadi, artinya tidak sinkron. Harusnya memang sinkron. Pada saat dia berpikir ada keinginan, itu kan, kemudian otomatis kan sel-selnya juga bekerja, kemudian aliran darahnya juga ke sana, dan itu menimbulkan sensasi-sensasi tadi kan. Nah ini hubungannya nanti dengan saraf tadi. Makanya saya bilang kenapa stres itu sangat berpengaruh. Dia pengen membayangkan sesuatu tapi diblok, ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang sangat mempengaruhi dia sehingga memblok keinginan tersebut tadi. Keinginannya tetap ada, tapi keblok untuk melaksanakan tugas aliran darahnya ke bagian kelaminnya gitu loh. Ini di luar dari konteks dia punya penyakit-penyakit ya. Nah, itu lain. Nah, yang terjadi adalah bahwa secara organ dia terganggu, misalnya oleh orang-orang kencing manis. Dia otaknya pengen, tapi karena organnya terganggu, aliran darahnya nggak bisa masuk ke sana, pembuluh darahnya juga tidak bisa, elastisitasnya terganggu, melebar, sehingga bulbus cavernosusnya tidak terisi darah, tidak jadi mengembang, tidak jadi ereksi. Dipaksa-paksa nggak bisa. Nggak bisa juga? Itu paling dibantu dengan alat biasanya, yaitu alat pompa itu. Alat pompa, dipompa darahnya supaya bisa masuk ke situ, terisi, kemudian dikancing. Bagian ujungnya itu kayak ada cincinnya itu, jadi nggak bisa keluar darahnya sementara. Nah sehingga konsepnya dia tetap ereksi gitu loh dalam beberapa saat. Tapi nggak boleh lama-lama, karena setelah itu akan normal lagi. Iya, habis itu dilepas keluar lagi kan dia. Baik. Karena kalau kelamaan itu nanti nekrosis, ya darahnya kan nggak ngalir kan, berarti berhenti di situ. Itu bahaya juga gitu loh. Nah tapi biasanya dalam waktu kurang lebih ya beberapa menit lah, anggaplah sekitar 15 menit, paling lama mungkin setengah jam masih oke lah ya. Yang bahaya lagi adalah kalau dia tidak turun-turun. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi nggak mau bangun, sekarang nggak bisa turun. Iya, itu kan dulu pernah kejadian ya, sampai akhirnya dioperasi ya. Oh ada juga ada. Jadi diiris, dikeluarkan aliran darahnya, karena nggak bisa keluar aliran darahnya, jadi ngunci. Pembuluh darah itu kan ada klep-klepnya. Begitu dia masuk, klepnya kekunci. Nanti pada suatu saat dia ngelepas lagi, keluar lagi. Nah ada beberapa orang yang klepnya ini nggak bagus berfungsinya, akhirnya nggak bisa lewat, lemas gitu ya, keluar masuk. Ada yang nguat sekali nguncinya, jadi otot-ototnya tuh mencengkram, di situ terkunci, nggak bisa keluar darahnya. Nah itu mungkin tadi sekilas mengenai disfungsi ereksi sendiri ya Dok ya. Bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan mengenai tema kita hari ini, bisa menghubungi kami di line interaktif 0511 32 72207. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan.
pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Masih dengan tema kita hari ini mengenai disfungsi ereksi. Apa kira-kira penyebabnya? Bersama Dr. M. Rudiansyah, MKes SPPD KGH Finasim. Tadi kita sudah membahas mengenai disfungsi ereksi itu sendiri ya dok betul. ya. Terus tadi dokter juga menyebabkan ada penyebab fisik dan juga ada penyebab psikis yang sangat mempengaruhi terjadinya disfungsi ereksi ini sendiri. Nah ini ada pertanyaan juga nih dok, sangat menarik sekali mengenai disfungsi ereksi atau impotensi ini ya dok ya. Pertanyaannya, kira-kira boleh tidak dok terus menggunakan obat, dalam artian obat kuat ya, untuk terus mempertahankan atau membuat ereksi itu sendiri, aman tidak untuk kesehatan gitu? Secara umum sih ya boleh-boleh saja, hanya saja perlu diperhatikan atau dipertimbangkan lama penggunaannya. Pertama dosisnya, kemudian ada penyakit penyerta nggak di orang tersebut. Karena obat-obat tersebut pun mempunyai efek-efek samping. Artinya misalnya dia punya hipertensi, darah tinggi, maka obat-obat ini bisa memicu darah tinggi yang mendadak cepat. Karena tekanannya kan meningkat ya cepat ya. Kemudian juga punya penyakit jantung. Sama. Terus kemudian pernah stroke dan sebagainya. Harus dipertimbangkan. Nah kemudian obat-obatan ini sendiri itu juga bisa kita lihat indikasi yang lainnya. Itu sebenarnya ada beberapa jenis obat itu awalnya adalah obat darah tinggi. Jadi pada saat penelitian tentang obat darah tinggi tersebut, ternyata ada efek dari obat tersebut yang justru malah menyebabkan pembuluh darahnya melebar, tapi yang di bagian situ tuh tujuannya, kalau tekanan darah tinggi kan tinggi sekali ya, tekanan di pembuluh darah ini, supaya menurunkannya gimana? Ya dilonggarin kan, dilebarin gini kan, lemes kan, jadi melebar, otomatis tekanannya menurun kan. Nah, ini ternyata terjadi juga pelebaran pembuluh darah di bulbus cavernosus, melebar, darahnya tambah banyak di situ, akhirnya tambah keras, jadi ereksi. Kemudian ditelitilah apa bahan-bahan itu, akhirnya dikembangkan, itulah menjadi obat-obat untuk obat kuat tadi salah satunya. Memang obat kuat yang paling bagus itu adalah obat kuat yang tidak punya efek samping. Ada ya obat itu, karena kalau obat itu ada efek samping nggak laku. Nah, efeknya ke samping kok gimana mau dipakai ya? Kan efeknya harus lurus ke depan. Nah itu. Jadi obat itu harus punya efek adalah lurus ke depan, bukan ke samping. Kalau ke samping nggak jadi, nggak akan laku. Nah, guyonnya ya gitu ya. Bisa aja dokternya ya pemirsa. Nah, terus kalau konsumsi, biasanya kalau kita orang awam mikirnya kalau obat itu ada hubungan dengan zat kimia. Terus nanti ada lagi yang katanya jamu-jamuan, ini non kimia, ini bagus walau secara prinsip sama. Karena obat-obat itu pun aslinya dulu juga seperti waktu ditemukan seperti itu, jamu-jamuan. Temukanlah ada beberapa isinya, kandungannya yang bersifat terapeutik obat tadi. Itu dikembangkan, artinya diperkuat, diperbanyak isi yang tadi itu sehingga dosisnya jadi meningkat. Jadilah itu obat. Jadi istilahnya jangan salah. Nah, justru obat itu dilihat semakin dia mempunyai efek, berarti juga ada beberapa efek samping. Nah, efek sampingnya diturunkan, dikecilan, dikurang. Tapi tidak bisa, karena pasti semua itu punya efek. Ya, bukan efek ke depan. Ada efek yang kita harapkan, ada efek tidak diharapkan. Lah jamu sebenarnya sama, tapi karena dosisnya kecil, sehingga nggak kelihatan semua. Cuman efek yang bagusnya tadi, itu masih lebih kelihatan, itulah yang digunakan. Dan penggunaannya tidak bisa begitu minum langsung cespleng, nggak mungkin. Jamu, herbal, sebagainya, itu penggunaan jangka panjang, sehingga lama-lama memperbaiki kondisi. Ya, tidak ada orang minum jamu 1-2 kali langsung muncul efeknya. Itu berarti ada obatnya pasti. Nah, itu yang penting. Nah, banyak beberapa bahan-bahan herbal sebagainya yang mempunyai efek tadi untuk gangguan disfungsi ereksi ini. Contoh misalnya yang kita kenal di sini kan adalah pasak bumi. Pasak bumi, betul. Ya, aprodisiak namanya ya. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk membantu kondisi dari ereksi tadi, berarti mengurangi keluhan disfungsi ereksi. Dia juga meningkatkan hormon. Ini banyak sekali penelitiannya.
kebetulan saya jadi tahu karena penelitian saya kemarin adalah tentang pasak bumi, walaupun bukan ke arah disfungsi ereksinya, tapi saya tidak mau baca juga ya. Dan kemudian saya juga pernah meneliti tentang disfungsi ereksi pada pasien-pasien yang cuci darah tahun 2006 dulu, ada sekitar berapa ratus sampel itu, dan memang termasuk tinggi juga karena kalau pasien cuci darah memang pasti gangguannya di situ, paling juga banyak khusus laki-laki. Itu terpisah antara yang punya kencing manis dan yang tidak kencing manis. Jadi memang yang kencing manis lebih banyak daripada yang tidak kencing manis. Tapi sama, maksudnya dengan kondisi penyakit-penyakit tersebut mereka akan terjadi gangguan ereksi. Dan intinya tadi untuk konsumsi obat-obatan pada umumnya boleh ya dok ya, tapi jangan boleh, dalam tapi artian tidak terlalu lama. Seterus-menerus. Kalau obat itu mempunyai efek yang benar-benar memacu terus-menerus, maka akan terjadilah gangguan-gangguan lain. Misalnya terjadi hipertensi yang awalnya tidak ada hipertensi, bisa terjadi hipertensi. Karena obat ini kan memacu tekanannya supaya tinggi, naik masuk ke saluran aliran darah tadi itu. Walaupun awalnya ditemukan adalah obat untuk anti hipertensi gitu. Betul sekali. Jangan sampai ada efek samping tadi ya dok ya. Iya, baiknya efek ke depan ya. Terus ke depan. Nah, ini dok ada juga pertanyaan mengenai hubungan impotensi dengan perokok. Katanya kalau kita biasanya temukan di kemasan-kemasan rokok kan, kalau Anda merokok bisa menyebabkan impotensi. Itu hubungannya apakah ada zat-zat di rokok itu yang menyebabkan secara impotensi? umum hubungannya baik-baik saja ya. Tidak bermusuhan. Jadi kan kita udah tahu tadi bahwa rokok itu juga salah satu yang bisa menyebabkan terjadinya pengerasan di pembuluh darah atau aterosklerosis dari asap-asapnya tadi. Termasuk tadi orang yang kolesterol tinggi juga sama terjadi seperti itu. Secara konsep sama, sehingga ini menyebabkan pembuluh darah yang keras tadi tidak elastis, tidak bisa mengisi darah, tidak bisa mengembangkan dari bulbus cavernosusnya, tidak bisa menyebabkan ereksi pada laki-laki tersebut. Itu yang jadi masalah. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa rokok itu sangat-sangat berpengaruh terhadap impotensi. Nah, jadi buat para perokok harus diperhatikan. Hati-hati, nih. Ya. Jangan sering-sering ngerokok, kalau perlu berhenti ya dok ya. Iya, karena kalau kita nggak kalau misalnya kita ngerokok, aliran darahnya mengeras, jadi otomatis akan terganggu fungsi ereksi tadi. Dan nggak bisa lagi jadi rokoknya ya. Nah, ini ada pertanyaan kebetulan dok yang masuk di Instagram kita, sama tadi hubungannya tentang disfungsi ereksi dan juga rokok itu sendiri. Saya usianya 26 tahun dok, dan saya seorang perokok aktif. Saat ini baru saja menikah dan mengalami disfungsi ereksi sendiri. Jadi bukti beneran ya, langsung ya terbukti ya. Kira-kira bagaimana ya dok mengobatinya? Ya, yang pertama ya sudah aduh ya mungkin dihentikan dulu ya. Dihentikan dulu, jadi dihentikan lah ya kebiasaan yang tidak baik tadi satu. Yang kedua, karena masih muda, mungkin olahraga sangat membantu supaya aliran darahnya lancar. Nah, yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang menyehatkan, yang segar, sehingga ini memperbaiki kondisi-kondisi di tubuhnya, minimal mengurangi jumlah-jumlah oksidan yang terisi di tubuhnya. Dengan ada makanan tersebut kan bersifat antioksidan, itu kan memperbaiki secara seluler di dalamnya. Nah, kemudian konsep-konsep lain ya mungkin konseling juga, mungkin juga karena baru segala mungkin masih perlu stres ya, mungkin bisa juga seperti itu. Itu sih yang untuk secara alaminya. Nah, kalau sudah ya memang ada kelainan yang lain ya mungkin diobati dulu. Kita berikan biasanya solusi obat-obatan yang relatif lebih aman dulu ya. Nah, kira-kira kapan sebenarnya seseorang itu harus datang ke dokter sih dok? Kalau misalnya kalau sudah sangat mengganggu sekali. Sangat mengganggu sekali. Karena sebenarnya bisa saja dia mampu, tapi ada faktor-faktor lain tadi seperti kelelahan, terus kemudian stres, terlalu banyak yang dikerjakan, dipikirkan dan sebagainya, sehingga tidak sempat lagi membayangkan yang seperti itu. Artinya berbeda lah artinya kebutuhannya. Kemudian juga masalah penyakit penyerta lain ya. Atau mungkin juga bisa juga tergantung pasangan juga. Pasangan itu kan berpengaruh juga ya, mungkin karena sudah lama sekali
mereka perlu refreshing ya. Nah, itu beda juga ya. Karena sudah refreshing menjadi, bukan nyari yang baru. Bukan, ya. jadi apa namanya, suasana baru. Suasana baru, bukan pasangan baru. Suasana baru. baru sehingga dia merasa sesuatu yang ini jadi lain ya. Intinya jangan hal yang monoton terus ya dok ya. Coba cari suasana baru, variasi baru juga boleh ya. Baik. Dan bagi Anda pemirsa di rumah yang masih punya pertanyaan mengenai tema kita hari ini, mengenai disfungsi ereksi, Anda masih bisa menghubungi kami di line interaktif di 0511 32 72207 atau bisa langsung memberikan komentar di kanal YouTube TVRI Kalsel. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Anda masih bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Masih dengan tema kita hari ini mengenai disfungsi ereksi. Bagi Anda yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menghubungi kami di line interaktif 0511 32 72207 atau bisa langsung memberikan komentar di kanal YouTube TVRI Kalsel. Tadi sudah membahas mengenai penggunaan obat-obatan ya dok ya. Betul. Aman apa tidak untuk penggunaan obat-obatan dalam membuat ereksi itu sendiri. Nah, kalau boleh memilih dok, penggunaan obat-obatan dengan gaya hidup sehat lebih paten yang mana dan lebih cepat yang mana? Aslinya kalau alami ya jelas pada saat hidup sehat, kan dia alami perlahan-lahan itu ya. Tapi kalau memang sudah ada pengganggunya, ya nggak bisa, mungkin harus perlu obat juga tambahannya. Jadi dikombinasi. Betul. Nah, kita melihat juga memang faktor umur juga pengaruh. Tadi ya kita bisa melihat berapa kali sih orang tuh normal berhubungan suami istri. Normalnya nah, itu juga pengaruh. Normalnya kalau masih muda mungkin tiap hari ya. Wow. Iya kan? Kalau masih muda, namanya muda, umur 20 sampai 30 gitu bisa tiap hari, bisa mungkin sehari bahkan 2-3 kali kayak minum obat ya. Nah, kemudian kalau sudah bertambah umur biasanya berkurang, ada seminggu 3 kali misalnya gitu kan. Kemudian bertambah umur lagi seminggu 2 kali. Mungkin udah di atas 50 atau 60 tahun mungkin sekali seminggu aja, alhamdulillah. Itu kalau hubungan suami istri ya. Betul. Nah, tapi kita lihat nggak cuma itu saja, durasi juga pengaruh. Sama intensitas, bukan intensitas, apa namanya? Kualitas. Ya. Jadi kualitas beda. Jadi kualitas itu walaupun mereka berhubungan 1 kali seminggu, tapi rasanya seperti melepas benar-benar, ya itu bagus. Jadi artinya itu juga akan meningkatkan daya tahan tubuh, membuat suasana lebih nyaman, dan sehingga ini mempengaruhi sel-sel tubuh mungkin jadi lebih muda ya. Oh, jangan-jangan dokter tampil muda ini perlu ya. Baik. Nah, dok, ini ada pertanyaan, masalah disfungsi ereksi ini ada tidak hubungannya dengan mungkin kebiasaan orang sebelum menikah? Ada istilah onani kan ya dok ya, itu pengaruh tidak sih kepada disfungsi ereksi ini sendiri? Secara langsung sepertinya tidak ya. Tidak. Hanya saja mungkin dari beberapa penelitian yang menyebutkan itu mungkin bisa berpengaruh juga karena seringan sensasi rangsangan yang terlalu sering, sehingga menyebabkan rasanya itu jadi berbeda, jadi rasa tumpul lah istilahnya ya. Jadi orang itu biasanya kalau misalnya kayak petinju itu dipukul 1-2 kali kan masih kerasa sakit ya, tapi udah lama-lama dipukul udah biasa, jadi terbiasa juga dia. Nah, ini pengaruh juga mungkin di sini, sensasinya atau rangsangannya itu, jadi karena sudah sering sekali dirangsang, jadi lambat untuk dirangsang kembali, itu mungkin itu bisa pengaruh dari beberapa literatur. Tapi kalau dari kenyataan nggak juga sih menurut saya, tergantung suasana, tergantung kondisi, fit atau tidaknya. Nah, memang sebaiknya sih kalau memang masih bisa, jangan dilakukan gitu kan. Tapi kalau memang saya bukan mau menyuruh ya kan, enggak, tapi kalau memang itu ternyata ya, karena ada hukum-hukumnya ya, saya bukan ahli hukum, ternyata malah lebih banyak
mudaratnya misalnya kalau tidak dilakukan misalnya malah dia melakukan yang lain-lainnya ya mau nggak mau mungkin itu jadi lebih bisa jadi lebih bagus daripada tidak gitu loh. Tapi saya tidak menyebutkan bahwa ini harus boleh dilakukan itu. Betul. Cuma pilihan aja. Ya. Kalau emang udah nggak bisa lagi ya sudah daripada jajan kemana-mana ya dok. Puasa. Ya. Nah untuk diagnosis dan pengobatan disfungsi ereksi ini sendiri bagaimana? Iya. Nah, ini tadi kita bicara tentang obat. Ada juga beberapa alat yang bisa membantu ya, di smear misalnya itu ya. Jadi alat itu kayak apa namanya? Kayak aliran meningkatkan aliran darah, menggetarkan aliran darah sehingga ini akan mempengaruhi aliran darah ke situ juga. Itu juga bisa. Ini biasanya sebenarnya alat ini juga banyak digunakan oleh orang-orang jantung ya. Untuk apa namanya? Terapi setelah orang ada gangguan jantung dan sebagainya. Itu ternyata bisa untuk itu salah satu fungsinya sehingga beberapa pun bisa menggunakannya untuk kondisi disfungsi ereksi. Tapi apakah itu akan menyebabkan ketergantungan? Misalkan dalam artian kalau tidak ada dilakukan hal tersebut tidak bisa ereksi seperti itu? Enggak sih karena tujuannya di sini adalah memperbaiki kondisi tubuh kan. Jadi kalau kondisi tubuhnya membaik otomatis tanpa terganggu. Ya kalau tergantung ini otak tadi. Betul. Kalau dia berpikirnya karena psikis, ya artinya itu akan pengaruhnya seperti itu. Psikis itu sebenarnya nggak ada kelainan organ, artinya dia sebenarnya mampu. Ya misalnya dimanipulasi dengan yang lain misalnya, itu bisa terjadi gitu loh. Tapi otaknya ini yang memblok ya, menghentikan dia tidak bisa sendiri ereksi gitu loh. Jadi kalau dengan alat pasti dia bisa. Bisa. Iya. Jadi tidak perlu maerot ya kan. Iya kan biasanya ada tuh iklan-iklan di tiang-tiang listrik buat ini pijatan khusus. Ya itu yang maerot itu ya betul. Tapi kalau misalnya ternyata maerotnya yang muda ya ternyata bisa berdiri tanpa dipijat ya bisa juga. Itu bahaya itu. Ya kan artinya dia normal. Gitu, ya kan? Oh normal ini. Kalau maerot itu diurut baru dia bangun ya kan. Kemudian dikasih yang muda juga nggak bangun ya berarti benar kan maerotnya itu. Tapi kalau maerotnya belum yang muda terus belum dipijat tiba-tiba bangun ya berarti bukan itu masalahnya ya kan. Ini perlu nih ya. Faktor pemicunya ini yang harus dipikirkan ya. Jadi nah, bisa tidak dok impotensi itu atau disfungsi ereksi ini dilakukan deteksi sejak dini? Ya tadi seperti Mas yang tadi yang mungkin pernah yang tadi konsultasi tadi. Betul. Itu bisa kelihatan terjadi kan tiba-tiba dia kenapa tidak mampu ya hanya gitu. Pada suatu saat dia menggebu-gebu tapi tidak mampu atau lambat. Ya sebenarnya ya itu tadi kita itu kan semua hidup sama ya. Kalau awal-awal kita tuh biasanya dengan pandangan hidup bagaimana ya baru mandangnya udah hidup ya kan. Iya, pandangan hidup. Nah iya kan. Terus ya kita juga harus punya pegangan hidup ya. Pegang-pegang dulu baru hidup ya. Nah tapi lama-lama ya itu kan sudah pandangan hidup punya pegangan hidup. Akhirnya terakhir ya kita perjuangan hidup ya. Berjuang dulu baru hidup. Ini yang itu terakhir pun susah hidup ya susahnya. Yang gawat adalah berjuang tapi akhirnya nggak bangun-bangun juga ya. Ya ini yang tetap perlu mati. Iya, ini yang perlu mungkin terapi. Tapi itu memang perjalanan hidup kita seperti itu kan. Jadi ya awal kita harus punya pandangan hidup, kemudian kita harus punya pegangan hidup dan bagaimana kita untuk berjuang untuk tetap hidup ya. Hidup. Ada tiga berarti dok ya. Baik. Nah, terus untuk pilihan pengobatan sendiri dok, mungkin selain yang dokter sebutkan tadi ada tidak mungkin opsi lain yang bisa dilakukan? Ya, opsi lain kalau belum terjadi, tadi saya bilang lifestyle. Mulailah dari muda gaya hidup. Hidup sehat, hidup bersih ya. Terus tidak melakukan tadi yang onani apa segala. Kemudian makanan yang bergizi. Jadi makan bergizi segar. Buah-buahan, sayur-sayuran itu sangat penting sekali. Nah, daging boleh, tapi tidak berlebihan. Daging ini untuk meningkatkan hormonnya tadi kan, hormon laki-laki ya. Itu memang diperlukan sekali. Nah, sehingga banyak yang terjadi image ya, bukan image sebenarnya kenyataannya juga. Orang yang mengkonsumsi obat kolesterol otomatis biasa terjadi gangguan ereksi.
Karena ada Kenapa? hubungan tadi. Karena obat tadi menekan kolesterol, sedangkan kolesterol itu salah satu fungsinya adalah membentuk hormon, yaitu hormon laki-laki tadi. Nah, tapi karena dia berlebihan, maka ditekan sama obat, otomatis ini kan berkurang. Yang biasanya juga berkurang gitu, libidonya juga turun, terus hormonalnya juga turun dan sebagainya. Itu yang menyebabkan sehingga beberapa obat-obat kolesterol itu kadang-kadang mempunyai efek gangguan ereksi di sini. Nah, tapi kalau kita nggak minum obat kolesterol tadi, kolesterolnya tinggi juga dan mempengaruhi aliran darah di situ. Artinya pembuluh darahnya mengeras sebagai nggak bisa juga, malah terus-terusan gitu juga. Jadi, mungkin kalau ini di stop obat kolesterolnya bisa jadi kembali ereksi lagi gitu loh. Tapi ya itu tadi saya bilang kolesterolnya juga. Jadi harus makanannya yang dijaga kan. Makanan ya. Gaya hidup. Betul. Namanya juga hidup sehat kan katanya. Baik. Nah, terus konsumsi toge katanya bagus untuk kesehatan. Karena toge banyak mengandung vitamin E juga ya. Nah, salah satu vitamin E ini kan banyak juga berpengaruh terhadap hormonal. Salah satunya adalah untuk vitalitas. Vitalitas tadi. Ya, termasuk juga menjumlah sperma dan sebagainya. Itu salah satu yang bisa kita lihat efek baiknya di situ. Tentang jus sirsak, ini mitos apa fakta sih dok? Katanya konsumsi jus sirsak setiap hari bisa bagus untuk kesehatan dan juga meningkatkan vitalitas tubuh. Secara umum sih sebenarnya jus-jus buah-buahan bagus. Semua buah-buahan ya. Tapi kalau sirsak memang secara konseptual saya nggak begitu memahami juga. Artinya dalam arti kandungan sirsak mana yang bisa berpengaruh terhadap itu tadi. Nah, tapi secara umum buah-buahan itu sangat bagus sekali. Ya. Itu kalau menurut saya. Jadi nggak perlu takut lah, ada buah ini bisa menurunkan ereksi, nggak ada sih, jarang ya. Nggak ada. Kecuali kecuali buah itu buah yang bikin orang tuh ngantuk, lemes, nah itu mungkin. Tapi nggak tahu buah apa itu ya. Buah ngantuk dan lemes. Iya. Oke, baik. Nah, terakhir ini ada pertanyaan juga nih dok yang masuk di Instagram. Iya. Nah, ini katanya panic attack atau serangan cemas. Iya. Terus katanya kalau misalkan sedang cemas itu mengganggu ereksinya atau mengakibatkan disfungsi ereksi. Itu kenapa ya dok kira-kira? Pasti. Karena sesuai tadi saya jelaskan, stresor tadi itu akan meningkatkan kadar-kadar, salah satunya pun ya kadar kortisol dan sebagainya, sehingga ini mengganggu ketegangan dari pembuluh darah situ. Nah, itu yang berpengaruh. Nah, orang cemas itu terjadi vasokonstriksi dari pembuluh-pembuluh darahnya. Sedangkan kita butuhkan di kelamin laki-laki itu terjadi vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, sehingga terisi darah masuk di situ banyak dan mengisi bulbus cavernosusnya itu. Itu kan kayak spong itu, jadi dia melebar, terisi semua darah di situ, membesar dia. Nah, kalau terjadi vasokonstriksi menyempit, nggak ada darah ke sana, ya nggak akan terjadi ereksi. Kayak orang kedinginan mengkerut ya. Nah, itu kan. Jadi kalau orang kedinginan sulit sekali untuk ereksi, makanya harus dipeluk, dideketin, sampai anget-anget. Nah, itu baru ereksi ya. Karena aliran darahnya jadi melebar lagi kan. Nah, dok, kalau berbicara tentang infertilitas, ya. Nah, infertilitas ini sendiri berhubungan tidak dengan kalau infertilitas berbeda lagi. Jadi infertilitas itu adalah jumlah sperma yang berisi, yang bisa mampu membuahi sel telur. Sperma itu bisa saja tidak berisinya cukup spermatozoidnya atau sedikit. Nah, kalau sedikit itu berarti dia tidak bisa membuahi banyak, makanya itu terjadi infertil. Jadi ada azosperma, ada oligosperma. Jadi sedikit spermatozoidnya, sel spermanya sedikit. Tapi cairannya banyak gitu loh. Spermanya banyak tapi spermatozoanya nggak banyak. Nah, spermatozoa ini yang berpengaruh terhadap keturunan. Betul. Nah, itu kadang-kadang tidak sebanding ya. Karena spermatozoa ini adalah isinya kandungannya, sedangkan kalau yang berhubungan ini adalah jumlah cairannya tadi. Baik, betul. Dan ini tidak terlalu berhubungan sekali sih dengan secara langsung dengan masalah ereksi. Sekarang saya tanya, kalau ternyata dia tidak bisa ereksi, tapi spermanya banyak, bisa nggak dia membuahi? Bisa, ya kan? Bisa saja, misalnya dia
ejakulasi dini, baru namanya peltu ya kan, nempel metu kata orang Jawa ya, baru nempel udah keluar gitu kan, ya itu keluar spermanya dan berisi ternyata jumlah spermatozoa yang banyak, itu masuk menyelusup ke ke wanita, itu bisa membuahi gitu loh. Nah beda lagi kalau yang infertilitas tadi, dia ereksi keras, dia semprotkan spermanya, tapi tidak banyak berisi spermatozoa, ya tidak bisa membuahi, jadi tidak terjadi pembuahan, jadi infertil di situ loh. Itu untuk yang laki-lakinya ya. Jadi kalau boleh dibilang tergantung kualitas sperma lagi ya dok ya, bukan masalah jumlahnya atau durasinya, tapi lebih ke arah kualitas sperma. Kalau memang kualitas spermanya bagus ya, bisa bisa terjadi, bukan infertil dia. Nah, terus dari makanan lagi dok, makanan yang kira-kira bisa mengakibatkan resiko terjadinya disfungsi ereksi ini ada tidak? Ya tadi saya bilang tadi yang kebanyakan kolesterol itu juga bisa mempengaruhi tadi ya, pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya jadi mengeras, kemudian makanan-makanan yang bisa melemaskan kita otot. Jadi ya tidak bikin jadi segar lah ya. Misalnya jadi ngantuk dan sebagainya, itu juga bisa. Ada beberapa sayur ya yang bisa membuat kita jadi agak lemas. Itu seperti yang sering itu sebenarnya paling banyak saya juga nggak tahu di gimana ya. Sayur kangkung. Itu kalau kebanyakan orang makan sayur kangkung, maka dia ngantuk. Nah, itu juga mungkin bisa mempengaruhi dia lemas ya, jadi nggak terlalu tidak terlalu mampu untuk melakukan tugasnya. Sebagai laki-laki. Tapi itu adalah sayur paling banyak ya kan. Kandungannya juga sebenarnya cukup bagus, cuma kalau kebanyakan sifatnya jadi ngantuk. Nah, ini kembali ke pasiennya nih dok. Ini kan mengenai disfungsi ereksi ini kadang atau impotensi ya kita taunya. Kadang orang tuh malu dok untuk bertanya. Di Instagram saya juga bilang jangan disebut nama ya, jangan sebut nama. Kalau dokter sendiri biasanya pasien cenderung malu tidak untuk mengkonsultasikan? Ada beberapa, memang cenderung malu dan memang biasanya bertanya juga bisik-bisik ya. Bisik-bisik dan bertanyanya berandai-andai cerita-cerita dulu sana kemari, nggak berarti to the point. Ya. Dan ya kita karena konsultasi begitu, kita nggak mungkin juga memberikan konsultasi yang panjang lebar dan sebagainya ya. Jadi kita kasih obat, nanti obat itu pengaruh atau tidak, nanti kita evaluasi. Dan ya kita cuma memberi saran, ini tidak digunakan artinya rutin tiap hari, tiap saat itu. Artinya saat-saat tertentu. Apalagi tergantung umur tadi saya bilang, ya hubungannya sih sebaiknya kalau misalnya umur 50 ya misalnya ke atas, ya mungkin seminggu 2 kali cukup, ya atau 1 kali seminggu cukup, yang penting kualitasnya bagus. Udah cukup lah ya. Jadi itu jangan tiap hari kan minum. Yang sampai dia tiap hari minum, mau pengen ereksi terus. Takutnya apa? Takutnya pasangannya nggak mampu, ya kan? Nah, ini yang bahayanya di sini. Akhirnya mencari yang lain. Nah, itu yang kita jaga ya. Jangan sampai ya dok ya. Ingat ada 3. Pandangan hidup, pegangan hidup, perjuangan hidup tadi ya dok ya. Dan intinya mungkin terakhir dari dokter Rudi mengenai disfungsi ereksi ini sendiri, himbauan untuk masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya untuk menjaga kesehatan vitalitas sendiri dok. Iya. Pertama, meskipun kita masih dalam suasana pandemi ya, tapi tetap kegiatan-kegiatan olahraga atau artinya sifatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau endurance itu tetap diperlukan. Kemudian makanlah makanan yang segar, yang menyehatkan, khususnya makanan buah-buahan, sayur-sayuran ya. Memang kalau kita lihat sayur-sayuran kita terbatas, nggak seperti di Pulau Jawa. Tapi cukuplah lumayan sekarang sayur-sayuran di mana-mana sudah ada, bisa di drop ya. Kemudian buah-buahan juga. Dulu kita sulit sekali mencari buah-buah yang ya kayak sekarang udah banyak ya, macam-macam. Sekarang udah banyak sekali beredar. Ada buah apel, ada buah pir, ada alpukat dan sebagainya. Nah ini menjadi buat kita semua tetap bisa mempunyai kesempatan untuk hidup sehat. Itu yang penting. Dan yang terakhir, ya protokol kesehatan tetap dijaga. Itu saja. Karena kita masih tetap berharap supaya pandemi ini bisa berakhir, ya salah satunya adalah mencegah
penularan yang ada supaya tidak terjadi. Kita sudah lumayan ya, alhamdulillah kan sekarang ya. Udah landai ya, Dok, sampai ini terjadi lagi lonjakan berikutnya. Semua tergantung masyarakat semua. Bukan tergantung saya, bukan tergantung kita semua ya. Baik. Jadi kita sama-sama saling menjaga. Saling memperjuangkan hidup gitu. Iya. Baik, Kalau bisa belajar lagi bagaimana cara memandang hidup gitu tadi ya. Dari memandang aja sudah hidup. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter Ya, Rudi, atas sama-sama Mbak Tina ya. Sehat selalu ya, Dok, Sehat, ya. amin, Dan ya Allah. sukses untuk Dokter Iya, Rudi. sama-sama Mbak. Dan pemirsa di rumah, tidak terasa 60 menit sudah kita membahas mengenai tema hari ini. Terus saksikan Hidup Sehat setiap Selasa jam 3 sore hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.